suara kita dengan cara itu. Dan satu suara sangat berharga, Bapak. Barangkali Bapak tidak percaya, pernah ada satu desa di sini sedang pemilihan. Tengah malam dia datang sama saya, masih itu waktu itu masih saya bupati. Dia gedor pintu saya terus kaget saya barangkali. Setelah saya buka, satu seorang calon kepala desa, dia kalah suara. Terus dia laporan, Pak Bupati saya kalah. Kalau berapa? Kalah 1. Bahaya, kok kalah 1? Kenapa bisa itu? Ya memang bersaing kita, Bapak. Terus saya balik tanya, apakah Bapak sudah gunakan suaranya? Belum, Pak. Kenapa? Tidak bisa katanya panitia. Wah, terus Ibu, saya memilih. Juga saya calon, istri saya tidak boleh memilih. Berarti kau menang 1 toh. Karena kalau 1 tadi toh. Tapi kalau kau ada menggunakan syarat berarti menang. Kembali. Segera ke di Mentikas. Yang munyum. Ya. Kau gunakan hak suara. Terus setelah sampai di sana ya sudah ditutup. TPS nggak bisa apa-apa. Apa dia? Saya berat kenapa kan nggak klik? Wah, saya mau dikeroyok, Bapak. Kalau begitu selesai ya. Ya oke lah, bersabar aja, menunggu lagi giliran ke depan. Wah, mudah-mudahan kalau pemilihan lain kali nanti kita bisa menang kembali. Insya Allah. Saya katakan begitu berharganya hak suara Bapak. 1 bisa mengalahkan. Dan perlu diketahui oleh Bapak semuanya bahwa bila mana salah pilih seorang pemimpin oleh rakyat, perjalanan 5 tahun ke depan siap-siap pemerintahan itu. Ini yang penting juga. Jadi jangan nanti sekarang ini baru ngomong, aduh saya menyesal. Karena memang penyesalan tidak pernah terjadi. Banyak yang menyesal. Ya, tidak ada gunanya menyesal. Malah justru berikan saja dukungan. Nanti setelah kita berikutnya di situ harus prihatin. Ya. Karena tentu kita sudah mengetahui bahwa pemimpin saya kelemahannya di sini. Itulah gunakan hati nurani. Jadi saya hadir di sini bukan juga datang untuk mengkampanyekan partai Hanura bahwa pilihan orang tidak. Ini mana yang terbaik? Karena memang kita ini tidak ingin membodohi rakyat. Kita tidak ingin berjanji. Saya mau tanya bapak-bapak semuanya. Pernahkah saya janji jalanan ini saya bikinkan? Pernah nggak? Saya mau tanya ibu. Pernah bapak? Ya. Tidak pernah. Tetapi saya bangun 2. Pernahkah saya janji saya bangunkan sekolah? Tidak. Tidak pernah. Jadi juga. Karena itu adalah tugas seorang bupati untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di tempat itu. Ya, tapi jangan juga. Karena kadang-kadang juga masyarakat kita jalanan sudah dibikin. Becek ya jadi beban. Ditanami kelapa. Ditanami padi. Ini biasa terjadi. Biasa terjadi itu Bapak. Yang sesungguhnya hanya karena tidak memahami. Karena kalau hari ini saya bikin jalanan baru, kemudian besok saya lagi siram batu, lusa saya aspal, 1 bulan kemudian Bapak datang lagi menghadap sama saya. Pak Bupati, hancur semua aspalnya kau punya jalanan. Jadi harus ada mekanisme Bapak. Tidak boleh juga di desa-desa. Tetapi pasti. Karena memang mau dimana. Makanya sering saya katakan, kalau ada orang yang menjanji, itu bohong. Kenapa? Semua program negara di Jakarta, Bapenas, bencana, ada semua di situ. Sekecil apapun ada di situ.
lama. Kenapa mau dijanji? Saya pernah di Lembis. 77 desa di sana. Desa hadir semua kita duduk bersihkan. Karena kursi tidak ada. Dia bertanya sama saya, Pak Bupati, kalau kita bikin perjanjian temukan desa saya, semua rakyat saya dukung Pak Bupati. Dia bilang begitu. Boleh, oke. Saya bilang. Terus siapa lagi Pak Desa? Ayo silakan paman, karena kalau orang pedalaman saya panggil paman. Bicara. 77 desa sudah bicara semua. Masih ada lagi? Tokoh masyarakat? Masih ada, silakan. Setelah selesai semua bicara, sama. Macam-macam. Di desa ini dibangun ini. Tapi pernyataan saya dikit. Sekarang saya mau tanya paman. Jembatan yang 200 meter panjangnya ini pernah saya janji kita? Ada kontrak politiknya? Tidak ada. Ya bagus lihat begini. Tapi saya bangun juga, tapi saya tidak. Makanya kita tidak boleh memperberaya. Jangan sepanjang janji. Kalau karena memang sudah tugas saya, kenapa saya mau jumpa? Yang penting bila partai Hanura mendapat dukungan, ya, dan bisa memegang peranan di kabupaten, tentu dia membangun. Tidak usah dijanji, karena itu memboroi saja. Ya. Jadi inilah pemahaman namanya kita berpolitik praktis Bapak. Jangan mau dipengaruhi oleh siapapun. Dan sesungguhnya peraturan itu Bapak yang bikin. Bapak yang bikin. Ini semua ini di Mamulu sebulan. Ditunjuk satu orang duduk di dewan. Duduk di dewan Bapak. Katakanlah Abu Nawas. Ya. Bapak tunjuk semua di sini. Terus satu. Kompak. Tunjuk. Abu Nawas duduk. Sebelum dia pergi duduk, kita sudah berunding beberapa yang ada di Mamulu ini. Abu Nawas, nanti hati-hati membuat peraturan. Kalau maling ayah, 3 bulan aja ya. Tetapi Abu Nawas malah justru 12 tahun 2 kaca. Ya. Terus nanti bikin juga peraturan untuk dilaksanakan Pak Polisi. Kalau orang naik sepeda motor tidak bawa SIM, ditangkap. Ya. Abu Nawas laksanakan. Atas permintaan keterwakilan kita. Abu Nawas kan kita dudukkan. Kita sepakati supaya duduk ke Abu Nawas. Abu Nawas begitu. Setelah Bapak ditangkap, apa yang terjadi? Bapak yang merangkap dirinya sendiri karena Bapak yang minta peraturan ini. Inilah dari rakyat untuk rakyat Bapak. Jadi negara kita ini sebenarnya memimpin adalah rakyat. Bupati hanya pelaksana, Bapak yang gaji. Pak Polisi hanya pelaksana, Bapak yang gaji. Semua pegawai Bapak yang gaji. Uangnya rakyat ini Pak. Itu. Ya. Terlebih lagi kalau di DPR anggaran yang kita antarkan untuk bangsa ini.